Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam Belajar Fisika Channel. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai suhu dan pemuaian. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kalor dan perpindahan kalor. Kalor atau juga disebut dengan panas. Kalor adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Secara matematis, kalor dirumuskan Q sama dengan M kali C kecil dikali delta T, atau juga dicari dengan menggunakan Q sama dengan C besar dikalikan delta T, di mana Q adalah kalor, satuannya Joule, M adalah massa, satuannya kilogram, C kecil adalah kalor jenis, yang satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kalor jenis ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian C besar adalah kapasitas kalor, satuannya Joule per derajat Celcius. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. Berikutnya adalah kalor laten yang disimbolkan dengan huruf L besar. Kalor laten suatu zat adalah kalor yang dibutuhkan untuk merubah satu satuan massa zat dari suatu tingkat wujud ke tingkat wujud yang lain pada suhu dan tekanan yang tetap. Kalor laten dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kalor lebur, yaitu kalor laten yang perubahan tingkat wujud padat menjadi cair pada titik leburnya. Secara matematis dirumuskan Q sama dengan M kali L. M itu massa, L adalah kalor lebur. Yang kedua, kalor uap, yaitu kalor laten yang perubahan tingkat wujud cair menjadi tingkat wujud uap pada titik didihnya. Secara matematis dirumuskan Q sama dengan M kali U. Q adalah kalor, M massa, U adalah kalor uap. Berikut ini akan digambarkan dan diuraikan perubahan wujud dari air dalam fase padat, cair, dan gas, yang pada prinsipnya proses ini juga dijumpai pada zat-zat yang lain. Ini adalah grafik. Tepat di titik ini adalah 0 derajat. Berarti di bawah 0 ini adalah -1, -2, -3, dan seterusnya. Sedangkan di bagian atas 0 derajat ini, yaitu berarti 1, 2, 3, sampai seterusnya. Pertama, dimulai dari S yang suhunya di bawah 0 derajat, berarti posisinya di sini. Kemudian dipanaskan. Suhunya akan naik sampai 0 derajat. Untuk mencari kalor pada proses ini dirumuskan dengan Q sama dengan M kali CS kali delta T. Karena di sini wujudnya masih dalam bentuk es. Apabila dipanaskan lagi, ternyata suhunya tidak berubah, tetap 0. Namun panas tersebut menyebabkan perubahan wujud dari padat atau es menjadi cair. Untuk proses ini, kalor dirumuskan Q sama dengan M kali L. Dan apabila dipanaskan lagi, akan terjadi kenaikan suhu. Suhunya naik sampai 100 derajat. Pada proses ini, untuk mencari kalornya adalah Q sama dengan MC air kali delta T. Karena di sini wujudnya adalah air. Apabila dipanaskan lagi, ternyata tidak ada perubahan suhu, namun panas tersebut hanya mengubah wujud dari cair ke gas.
Untuk mencari kalor pada proses ini dirumuskan Q sama dengan M kali U. Apabila dipanaskan lagi akan mengalami kenaikan suhu. Dan untuk mencari kalor pada proses ini adalah Q sama dengan M kali C gas kali delta T. Karena di sini wujudnya adalah gas. Nah, untuk mencari kalor total adalah jumlah semua kalor dari proses paling bawah sampai proses paling atas. Berikutnya adalah asas Black. Bunyi dari asas Black adalah kalor yang dilepas oleh benda bersuhu lebih tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu lebih rendah, sehingga suhu keduanya akan sama atau seimbang. Sebagai contoh, pada saat kita mencampurkan air panas dengan air dingin, misalkan suhu air panasnya adalah 100 derajat Celcius, ini sebagai T1, dan air yang lebih dingin, misalkan suhunya 20 derajat Celcius, ini adalah suhu T2, maka air tersebut akan bercampur dan suhunya menjadi sama atau seimbang, yang disebut dengan suhu campuran atau TC. Secara matematis, asas Black dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas ini adalah Q atau kalor yang lebih panas, dan Q terima ini adalah kalor yang lebih dingin. Kalau kita jabarkan menjadi M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. Kalau kita uraikan delta T-nya, maka M1 kali C1 kali dalam kurung T1 kurangi TC sama dengan M2 kali C2 kali dalam kurung TC min T2. Inilah persamaan yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan untuk asas Black. Berikutnya adalah perpindahan kalor. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi atau video-video terbaru dari Belajar Fisika Channel. Kita ketahui sebelumnya bahwa apabila dua benda yang suhunya berbeda saling bersinggungan, akan terjadi perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Cara perpindahan kalor digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa adanya perpindahan zat perantara. Biasanya perpindahan pada zat padat. Sebagai contoh, ketika besi ini dipanaskan, maka ujung dari besi yang ini akan terasa panas. Kemudian panas ini merambat menuju ke sisi bagian yang lain. Namun partikel-partikel dari besi itu tidak ikut berpindah. Yang berpindah hanyalah panasnya saja. Secara matematis dirumuskan Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Q per T itu adalah laju perpindahan kalor, K adalah koefisien konduksi termal, A adalah luas penampang, delta T adalah perubahan suhu, L adalah panjang penghantar. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel zat perantara karena adanya perbedaan rapat massa. Biasanya terjadi pada zat cair atau gas. Sebagai contoh, pada saat memasak air di bagian bawah akan panas terlebih dahulu dan kemudian berpindah ke atas, dan yang bagian atas yang lebih dingin akan turun ke bawah, dan terus bergantian karena perbedaan rapat massa yang disebabkan oleh panas, sehingga airnya kelihatan mendidih. Konveksi juga menyebabkan terjadinya angin laut dan angin darat. Angin bertiup dari daerah bersuhu rendah ke daerah bersuhu tinggi. Pada malam hari, udara di atas daratan lebih dingin daripada di atas lautan,
sehingga udara di laut bergerak naik ke atas dan diisi oleh udara dari daratan. Oleh karena itu, angin darat terjadi pada malam hari. Angin darat ini dimanfaatkan oleh para nelayan pada zaman dahulu untuk melaut. Dan pada siang hari, udara di atas daratan lebih panas daripada udara di lautan, sehingga udara di darat bergerak ke atas dan diisi oleh udara dari lautan. Oleh karena itu, angin laut terjadi pada siang hari dan dimanfaatkan oleh para nelayan untuk kembali ke daratan. Secara matematis, konveksi dirumuskan Q per T sama dengan H kali A kali delta T, di mana H adalah koefisien konveksi. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor secara pancaran tanpa melalui zat perantara atau tanpa melalui bahan. Sebagai contoh adalah panas matahari yang mencapai bumi. Meskipun matahari berada di luar angkasa yang hampa udara, tetapi panas matahari bisa sampai ke bumi. Secara matematis, radiasi dirumuskan Q per T sama dengan E kali Tho kali A kali delta T pangkat 4, di mana E adalah emisivitas, di sini adalah tanpa satuan, yang nilainya E lebih besar daripada 0 dan E kurang dari atau sama dengan 1. Jika nilai E sama dengan 1, maka benda itu adalah benda hitam sempurna, sehingga sebagai penyerap dan pemancar energi yang baik. Namun jika E itu sama dengan 0, maka benda itu dianggap penyerap yang buruk, tetapi dapat memantulkannya dengan sempurna. Tho adalah tetapan Stephen Boltzmann yang nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8, dan T adalah suhu. T di sini satuannya harus Kelvin. Apabila di soal diketahui suhunya adalah Celcius, maka harus dirubah terlebih dahulu menjadi Kelvin. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan tonton video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.